Rapat Kerja Nasional KRP yang ketiga kita mulai. Tepuk tangan yang meriah. Dan inilah MC kita, Rini Green. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Semangatnya Mado dong. Selamat siang. Baik, terima kasih. Selamat datang di acara Rapat Kerja Nasional ketiga Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia KRPI dengan tema memperkuat konsolidasi, meneguhkan visi misi organisasi. Tepuk tangan. Ya, saya mau dengar slogannya dulu nih, biar semangat. KRPI. Yang sebelah sana sedikit suaranya. KRPI. Yang di tengah, KRPI. Lagi, KRPI. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Wow, semangat terus ya. Terima kasih. Baik, kita langsung saja. Mari kita sambut kedatangan jajaran pengurus KRPI. Iya, tepuk tangan. Selamat datang Ketua Umum KRPI, Ibu Rieke Diah Pitaloka. Wilujeng Sumping Sampurasun Ibu. Ya baik. Untuk para sahabat-sahabat yang masih ada di depan ataupun yang belum duduk bisa mengisi tempat duduknya. Para hadirin bisa diisi tempat duduknya yang kosong karena acara kita akan mulai. Baik. Baik, kita langsung menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Neti Manurung. Para hadirin dipersilakan untuk berdiri.
Selanjutnya pembacaan Pancasila juga diikuti oleh para hadirin. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya pembacaan naskah Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Mars KRPI. Dalam mengabdi keberanian
Selanjutnya pembacaan Panca Maklumat KRPI. Panca Maklumat Rakyat Pekerja. 1. Mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang berbasis pada riset nasional dengan berorientasi pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Kami mendesak Bapak Presiden untuk segera membentuk Badan Riset Nasional agar Indonesia memiliki blueprint pembangunan industri yang menyeluruh dengan menempatkan rakyat Indonesia sebagai subjek di hulu, tengah, dan hilir pembangunan industri nasional. 2. Mewujudkan dengan sungguh-sungguh trilayak rakyat pekerja, yaitu kerja layak, upah layak, dan hidup layak bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. 3. Mewujudkan terpenuhinya 5 jaminan sosial, yaitu jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan kematian bagi seluruh rakyat pekerja Indonesia. 4. Memberikan keadilan bagi seluruh rakyat pekerja pelayanan publik di pemerintahan yang berstatus sukarelawan, tenaga harian lepas, honorer, kontrak, pegawai tidak tetap, dan pegawai tetap non-PNS yang bekerja di seluruh sektor bidang untuk menjadi pegawai tetap negara Indonesia. Mereka telah mengabdikan diri kepada negara selama bertahun-tahun dan menjadi garda terdepan dalam menjalankan program-program pemerintahan pusat maupun daerah. Karena itu, kami mendesak Bapak Presiden agar memerintahkan dengan tegas kepada Menteri Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, serta Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk segera bersama DPR RI membahas dan mengesahkan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara pada tahun 2018. 5. Menyelamatkan aset negara dan mengembalikan tata kelola BUMN sesuai perintah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat, kepentingan bangsa, dan negara Indonesia. KRPI bangkit, maju, sejahtera. Para hadirin dipersilakan duduk dan menikmati Aman Percussion.
untuk Indonesia. Sinanga dulo, dulo, dulo. Boleh minta tortor di atas? Adulo, adulo, ayo tortor sama-sama. Dulo, dulo, adulo. Sinanga dulo. Tangan di atas semua, tangan di atas. Tangan dulo, adulo, tangan dulo, adulo. Studio malulu, kaboru tobi mae sorba. Saya studio malulu, namboru tobi mae sorba. Tangan dulo, asa. Go! Sik waktu manikam di berjoget sana meninggalkan di namanya gadis mambang kajela-jela, mambang kajela-jela. Satu lagi. Sik waktu manikam di berjoget sama marigotam dia marigaris mambangga jela-jela, mambangga jela-jela. Ya sik waktu manikam di berjoget sana meninggalkan di namanya gadis mambang kajela-jela, mambang kajela-jela. Sik waktu manikam di berjoget sana meninggalkan di namanya gadis mambang kajela-jela, mambang kajela-jela. Sir mainang sarde, kapali sir mainang sarde. Arsamoni, namuhabe, pargoti nameka. Kaudale, semua aku. Sik madwani kami berjoget selama ingat kami namanya gadis mambang kajela-jela, mambang kajela-jela. Si mambang kajela-jela. Hidup. Indonesia. Iya Fesi. Satu kali lagi, hai. Siap. Tulo, nyanyi dong. Tulo, atulo. Ayo on katanya yuk. Tulo, atulo. Sinanggar tulo. Sinanggar tulo. Tulo, atulo. Sinanggar tulo, atulo. Sinanggar tulo, atulo. Sinanggar tulo, atulo. Yo. Sinanggar. Sinanggar tulo. Sinanggar tulo. Ibu cakep banget Bu ya. Mau liatin orang ibu Au!
itu dia malulu. Tak bodoh kau bermain sorak. Tak itu dia malulu. Tak bodoh kau bermain sorak. Nagar tulo atulo, nagar tulo atulo, nagar tulo atulo, nagar tulo atulo. Yo. Sinaga tulo, tulo atulo. Sinaga tulo, tulo atulo. Sinaga tulo, tulo atulo. Sinaga tulo, tulo atulo. Naga tulo atulo, naga tulo atulo, naga tulo atulo. Hey! Ya itulah tadi performing art dari Aman Percussion. Tepuk tangan sekali lagi dong. Ya waduh. Sebenarnya sih udah pengen gatel deh, beberapa orang di sini pengen udah joget-joget ya kan. Nanti ya di akhir mungkin ada kita joget bersama. Baik, izinkan saya untuk mengucapkan selamat datang kepada seluruh Rapat Kerja Nasional ketiga, Rakernas 3, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia KRPI dengan Ketua Umum Ibu Rike Diah Pitaloka. Selamat datang Neng dia. Wilujeng Sumping Neng Sampurasun. Juga kepada Sekjen KRPI Bapak Saiful Tafif, selamat datang. Dan juga Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia FPPI, selamat datang. Mana suaranya? Di mana? Oke, di sana. Dan juga selamat datang kepada Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia FPPI. Suaranya sebelah mana nih? Oh, di depan, oke. Dan juga selamat datang Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia. Opsi, mana suaranya? Oke, selamat datang. Dan Federasi Pekerja Seni Indonesia FPSI, selamat datang. Selanjutnya Federasi Serikat Buruh Indonesia FSBI. Tepuk tangan, selamat datang. Dan juga Aliansi Pengemudi Angkutan Barang APABI. Selamat datang. Dan juga kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Safiludin, Ketua Serikat Nelayan Kepulauan Seribu. Tepuk tangan. Di mana? Halo Bapak, selamat datang. Kok tidak duduk? Maunya berdiri, oke. Dan selamat datang kami ucapan kepada Deputi Humas dan Antar Lembaga Bapak Irfansyah Uto Banja. Mana? Bapak Unto? Oke, selamat datang. Ya itulah tadi. Kami ucapkan terima kasih sudah hadir pada acara hari ini pada tanggal 28 Oktober 2020 bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Baik, kita lanjut. Dan acara ini tetap melakukan dan menggunakan protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Karena acara ini ada streaming ya Pak. Kita streaming Zoom, live Zoom dan juga ada streamingnya live ya. Jadi tolong diperhatikan protokol kesehatannya. Terima kasih. Karena kita akan disiarkan di seluruh Indonesia streamingnya ya. Sedang langsung disiarkan melalui apa Pak? YouTube, Zoom saja. YouTube juga ada. Oke, untuk ininya, ID. Oh, langsung ke live IG-nya Ibu Rike Diah Pitaloka ya. Ada di IG streaming, Facebook. Oke, di Facebook ya.
Baik, kita lanjut. Laporan kegiatan Rakernas KRPI, Bapak Saiful Tafib, kami persilakan. Halo, iya, luar biasa hari ini, begitu meriah, begitu semarak. Ini seharusnya yang hadir ini ada 2.000 Pak Indra. Berhubung COVID, jadi cuma 50 kita. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam solidaritas. KRPI, bangkit, maju, sejahtera. Baik. Yang terhormat, Ketua Umum KRPI, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Ibu Rike Diah Pitaloka, sehat Bu? Semangat Bu? Luar biasa. Yang kami hormati Deputi Direksi dari BPJS Tenaga Kerjaan, selamat datang Pak, beserta jajarannya barangkali, iya. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus dari DPP KRPI, mana suaranya? Yang kami hormati rekan-rekan federasi afiliasi dari KRPI, para anggota afiliasi, para tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi yang saya kenal saja, Bapak Indra Munaswar, iya, pejuang BPJS. Masih menolak Omnibus Law? Konsisten ya? Enggak goyah ya? Nolak, luar biasa. Juga rekan-rekan dari SPDAG, Aqua, Bapak Wowo. Iya, ini DAG ya. Kemudian yang terhormat, saya lupa ini Pak, Bapak Wakil Bupati Timika. Apa kabar Pak? Luar biasa, jauh-jauh datang dari Papua. Selamat datang Pak, terima kasih ya sudah hadir. Juga kepada para tim panitia dan kru dari acara ini yang di belakang sana luar biasa. Ya, selamat mengikuti acara ini. Baiklah, saya sebagai sekjen ditunjuk untuk melaporkan atau diberi amanah untuk melaporkan kegiatan dari Rakernas yang ketiga KRP ini. Oh ya, saya lupa menyapa rekan-rekan yang di daerah. Halo, apa kabar yang di daerah? Halo, mana Zoom-nya? Iya. Rekan-rekan daerah? Ya, halo, selamat bergabung di Rakernas KRPI ketiga. Iya, luar biasa. Semangat ya. Bangkit, maju, sejahtera. Iya, bersatu kita teguh. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, Rakernas ini merupakan acara rutin tahunan dari KRPI dengan tema kali ini adalah memperkuat konsolidasi, meneguhkan visi misi organisasi. Ya. Jadi dengan Rakernas ini kita ingin mengkonsolidasikan sumber daya manusia dari pengurus dan anggota KRPI, mengkonsolidasikan gagasan-gagasan dan pemikirannya, serta mengkonsolidasikan program-program kerja agar terkoordinasi, agar seiring sejalan mencapai tujuan yang kita inginkan. Ya. Kemudian, apa yang menjadi misi visi dari KRPI? Tadi sudah dibacakan oleh Ketua FPPI, Federasi Pekerja Pelabuhan, yaitu pancamaklumat. Sangat jelas apa yang menjadi visi misi dari KRPI. Acara ini dihadiri oleh kurang lebih 60 peserta anggota KRPI. Ya, undangan kurang lebih 20 orang, ya, ditambah kru kurang lebih 15 orang. Itulah jumlah peserta yang hadir pada saat ini. Dan tentu saja dengan agenda adalah pertama, KRPI kemarin dan hari ini, itu agenda pertama, Rakernas ini. Agenda kedua, KRPI menatap masa depan. Ya.
Bapak Ibu yang kami hormati, tidak lupa kami ucapkan terima kasih atas segala bentuk dukungan, partisipasi, kontribusi, kehadiran, dan dukungan moral sehingga acara yang sangat penting ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentu saja kami mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan acara ini ada hal-hal yang atau kekurangan di sana sini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, dengan produktif, menghasilkan keputusan-keputusan yang sangat berguna bagi rakyat pekerja Indonesia. Demikian dari saya, KRPI Maju Sejahtera. Ulang sekali lagi, karena disaksikan oleh rekan-rekan di daerah, bersama-sama ya rekan-rekan daerah, tangannya kepalkan ya, kanan itu bangkit, kiri itu maju, jempol 2 sejahtera, ya. KRPI bangkit, maju, sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solidaritas. Ya, itulah tadi. Dan inilah yang kami tunggu-tunggu untuk memberikan sambutan dan pembekalan. Kami panggilkan Ketua Umum KRPI, Ibu Dirike Diah Pitaloka. Tepuk tangan.
jelas ya. KRPI, bangkit, maju, sejahtera. Ayo sama-sama dengan yang online, yang virtual, nanti dikira belanja online. Tolong ditampilkan. Siap-siap semuanya. KRPI, bangkit, maju, sejahtera. Sekali lagi, KRPI, bangkit, maju, sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati telah hadir di sini yang akan terus menjalin kerjasama dengan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, Divisi Humas BPJS Ketenagakerjaan. Kita beri aplaus untuk Pak Uto beserta rekannya. Sahabat dan senior saya terkasih, Bapak Johannes Retop, Wakil Bupati Mimika, terima kasih untuk kehadirannya. Sahabat saya, senior saya, rekan seperjuangan saya, yang juga ketua salah satu konfederasi di Indonesia, Bapak Indra Munazwar. Yang saya sayangi, yang saya cintai, sahabat saya, senior saya dalam bidang penulisan puisi dan novel, FX Rudi Gunawan, terima kasih. Ini pekerja teks. Ada beberapa yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi tentu saja untuk rekan-rekan yang berafiliasi di bawah naungan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, selamat datang dalam rapat kerja nasional KRPI yang ketiga, Federasi Pekerja Pos dan Logistik Indonesia. Kemudian Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia. OPSI. Kemudian Federasi Pekerja Seni Indonesia. Kemudian apalagi yang hadir di sini? Federasi Serikat Buruh Indonesia. Dan yang menjadi garda terdepan dari logistik di seluruh Indonesia, udah tepuk tangan duluan. Serikat Pekerja Pengemudi Angkutan Barang Indonesia. Sudah disebutkan semua ya. Satu lagi, jangan lupa. Para pekerja garda terdepan pelayanan publik di seluruh sektor, di seluruh Indonesia, yaitu Komite Nasional Aparatur Sipil Negara, perawat, guru, Satpol PP telah hadir bersama kita dari Aceh. Aceh, salam Aceh. Ya, boleh di-unmute yang Aceh, silahkan. Aceh? Ya, Bu. Ya, jawab KRPI. Bangkit, maju, sejahtera. Maju, sejahtera. Tepuk tangan untuk Aceh. Dari Bengkulu, mana Bengkulu? Siap-siap untuk unmute semua. Bengkulu? Ada Bengkulu? Ya, DKI Jakarta. Karawang Bekasi ada, Karawang Bekasi. Karawang Bekasi hadir. Apa ya, ditumbal loh. Ya, agak kesulitan. Kemudian dari Sulawesi Barat, mana Sulawesi Barat? Iya. Kemudian dari Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara ada? Apa? Dari Maluku, tepuk tangan untuk Maluku. Kemudian dari Papua.
dan Maluku Utara. Ya, dan juga ini hadir dua jagoan saya. Kalau tidak disapa nanti saya nggak dibukain pintu kalau pulang. Silahkan di-unmute lagi semuanya. Ada JB dan JW, kembar saya di rumah. Mana JB? Halo. Hai JW, JB. Mana tuh? Hai, aduh rambutnya aja. KRPI, bangkit, maju, sejahtera. Iya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, silakan di-unmute dulu yang virtual. Rekan-rekan di seluruh tanah air, hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak mudah bagi rakyat pekerja Indonesia di seluruh tanah air yang bekerja, juga termasuk para pekerja migran, juga ada perwakilannya yang hadir di sini. Tadi saya lupa sebutkan, dari listrik juga hadir di sini PLN, kemudian dari rekan-rekan Aqua terima kasih, dari otomotif kalau saya tidak salah dari Astra juga hadir di sini. Terima kasih untuk kehadirannya. Tidak mudah dan hari ini bertepatan dengan Sumpah Pemuda. Berapa tahun? 92 tahun yang lalu para pemuda Indonesia, mereka menyatakan dirinya sebagai Indonesia, berasal dari berbagai suku, golongan dan agama, menyatakan satu kesatuan, bertumpah darah Indonesia, berbangsa Indonesia, berbahasa Indonesia. Dan setelah itu perjalanan, pergerakan, perjuangan kemerdekaan Indonesia terus mengalir saudara-saudara menjadi ombak yang besar yang mengusir penjajahan yang berakhir dengan peristiwa proklamasi 17 Agustus 1945. Kami sengaja memilih momentum Sumpah Pemuda untuk mengingatkan bahwa kita semua adalah saudara. Kita semua adalah saudara, putra-putri Indonesia dengan Ibu Pertiwi Indonesia yang akan terus memperjuangkan perbaikan kehidupan, nasib seluruh rakyat Indonesia, khususnya rakyat pekerja Indonesia. Kawan-kawan yang saya cintai, yang saya banggakan, ada hal yang sangat krusial yang diputuskan oleh DPR RI bersama pemerintah. Perlukah saya berbicara sedikit tentang Omnibus Law? Perlu atau tidak usah? Teman-teman, pertama-tama saya mohon maaf karena tugas saya tidak lama sebagai pimpinan Badan Legislasi DPR RI. Mungkin karena mereka menyadari ini lama-lama nih JMP 1 nih cerewet banget, apalagi kalau soal Omnibus Law. Nggak tahu JMP, janda militan dan progresif. Pusing nih katanya. Ini. Ya, ada beberapa hal yang menurut saya harus saya sampaikan. Sama sekali tidak untuk meruntuhkan suatu kekuasaan manapun. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu yang kami hormati, yang kami banggakan. Masalah Omnibus bukan nama undang-undang, itu metode. Rancangan undang-undang Cipta Kerja yang kemudian menjadi undang-undang Cipta Kerja mendapatkan perhatian publik Indonesia secara luas dari Sabang sampai Merauke. Terdapat beberapa catatan yang penting tentang masalah ketenaga kerjaan, nanti akan dibahas dan akan menjadi keputusan pleno dari Rakernas KRPI untuk langkah-langkah dalam menyikapinya. Namun izinkan pada saat ini saya menyampaikan beberapa hal yang ada di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Saya tidak akan berbicara soal tidak adanya draft yang disahkan, perbedaan jumlah halaman dan sebagainya. Karena itu sudah banyak yang berbicara soal ketenaga kerjaan, nanti secara khusus akan disampaikan langsung dalam rekomendasi. Tetapi saya ingin memberikan catatan penting di dalam bab 10 tentang investasi pemerintah pusat dan kemudahan proyek strategis nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, ada 79 undang-undang yang terdampak oleh Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi ada satu substansi, satu bagian
yang tidak berkaitan dengan undang-undang manapun yang berada di bab 10 Undang-Undang Cipta Kerja. Bab 10 ini mengamanatkan adanya satu lembaga investasi. Satu lembaga investasi. Kenapa ini penting bagi rekan-rekan pekerja? Bukan hanya bagi rekan-rekan pekerja di berbagai sektor, tapi bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam pasal 156-nya dinyatakan bahwa akan diperintahkan dibentuk suatu badan hukum, lembaga yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Dengan sumber asetnya adalah aset negara dan aset badan usaha milik negara. Dengan permodalan berasal dari penyertaan modal negara. Jadi punya siapa? Punya siapa Bapak Ibu? Punya negara. Negara punya siapa? Punya seluruh rakyat Indonesia. Ada beberapa hal yang nanti mudah-mudahan sebetulnya ketika menjadi rancangan undang-undang saya sudah mencoba mengkomunikasikan hal ini dengan beberapa pakar ekonomi, tetapi mungkin belum tertarik. Mudah-mudahan dengan saya berbicara di sini menjadi tertarik, dan kira-kira apa yang harus dikritisi, apa yang harus kita selamatkan, tolong kita selamatkan. Menurut saya orang yang tidak paham ekonomi, bisakah aset negara dan aset BUMN dipindahkan ke dalam satu lembaga? Yang ini juga harus disesuaikan sesungguhnya dengan Undang-Undang BUMN, dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Lembaga ini luar biasa, bisa bekerja sama dengan swasta, dengan modalnya aset negara dan aset BUMN. Lembaga ini tidak bisa dipilotkan, teman-teman. Bagaimana mungkin lembaga yang mengelola aset negara termasuk yang berada di BUMN tidak bisa dipilotkan, pengurusnya tidak bisa diadili kecuali memenuhi beberapa hal, tetapi sumir menurut saya. Dengan resiko yang saya kira resikonya itu nanti kerugian dalam berinvestasi akan diambil alih, dipotong dari keuntungan si lembaga ini. Ini barang baru. Barang baru. Mereka bilang perlu ada lembaga seperti ini yang mengelola investasi. Kira-kira seperti 1MDB di Malaysia. Saudara-saudara Google sekarang, googling, cari di mbah Google. Apa itu 1MDB? Lihat bagaimana bobroknya sistem keuangan yang dikelola oleh 1MDB. Berapa uang telah dilarikan, betapa carut marutnya sistem perekonomian dengan adanya 1MDB yang mengakibatkan Perdana Menteri Malaysia mendapatkan hukuman penjara. Tentu kita berharap keberadaan lembaga penjamin investasi ini tidak dikelola seperti 1MDB, tapi boleh dong kalau kita khawatir, kita harus khawatir. Karena keberadaan lembaga penjamin investasi ketika tidak ada revisi dan diamanatkan di dalam undang-undang, ingat saudara-saudara, ketika suatu persoalan ditetapkan dengan undang-undang, maka akan terus berlaku selama tidak ada perubahan terhadap undang-undang tersebut. Aset negara termasuk aset yang berada di BUMN adalah milik rakyat Indonesia. Sumpah kita, sumpah pemuda yang akan mempertahankan tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia termasuk aset negara yang berada di dalamnya. Mohon dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, dari seluruh pekerja Indonesia. Kita tidak akan hanya berbicara persoalan upah atau pesangon, soal PHK sepihak, soal uang lembur, itu pasti kita akan bicarakan. Tapi isu ini menurut kami juga adalah isu yang penting bagi kita rakyat pekerja, bagi kita rakyat Indonesia, bagi kita bangsa Indonesia. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan.
nanti akan ada peraturan turunan dan mudah-mudahan saya tidak tahu apakah ada yang akan menggugat ke Mahkamah Konstitusi terkait bab ini atau tidak. Nanti kalau KRPI berani silakan. Tapi karena di sini ada opsi yang juga menguasai sektor perbankan anggotanya, tolong dikaji, kalau bagus ya udah. Tapi jangan juga tidak dikaji. Ini penting, Bang Timbul. Ini penting, Anda bisa bayangkan. Kalau aset negara, berarti aset negara yang ada di BPJS juga dong. Betul nggak Pak? Kami orang-orang yang mengusung, termasuk Pak Indra nih salah satu konseptor undang-undang BPJS. Apa yang dimaksud aset negara? Apa definisinya? Seberapa besar aset negara yang bisa dijaminkan? Lembaga ini bisa bekerja sama bukan hanya dengan pengusaha swasta dalam negeri, tapi juga dengan luar negeri. Nah, itu sekilas tentang Cipta Kerja yang saya mohon dukungan. Kita memperjuangkan agar peraturan turunannya ini tidak membuat Indonesia menjadi babak belur. Tapi mudah-mudahan itikat baik itu benar-benar akan tercermin dalam peraturan turunan, peraturan pemerintahnya. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan pekerja pelabuhan, Federasi Pekerja Pelabuhan Indonesia dan sahabat-sahabat saya yang berada di Angkatan Laut yang telah menyelamatkan beberapa pasal yang berada di Undang-Undang Cipta Kerja. Terima kasih kepada Angkatan Laut Indonesia yang telah berjuang bersama kita untuk mempertahankan prinsip kabotage. Prinsip kabotage adalah prinsip kedaulatan maritim Indonesia. Saudara bisa bayangkan di draft awalnya terindikasi prinsip kedaulatan maritim Indonesia akan dihilangkan. Sekarang saja sudah sulit bagi pekerja pelabuhan. Sekarang saja sudah sulit bagi para nelayan kita. Mana nelayan di sini, ada yang hadir? Dari Kepulauan Seribu, kita beri tepuk tangan. Dan sebagian ada di Pantai Bakti yang kemarin minta untuk bisa hadir secara virtual. Yang kedua adalah kita berhasil menyelamatkan bahwa Angkatan Laut kita bisa kembali berada, tadinya sudah hampir dihilangkan, Angkatan Laut kita dihilangkan dari pengawas maritim Indonesia. Tetapi berkat perjuangan kita bersama, Angkatan Laut kita kembali memiliki wewenang untuk mengawasi maritim Indonesia. Jadi ada beberapa pencapaian juga yang bisa kita raih di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk amanat untuk adanya badan riset tidak hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat daerah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, saya ingin menyampaikan sedikit. Makanya kalau ditanya, kami mau masuk KRPI, yakin. Karena di KRPI ini prinsip kami bukan hanya anggota yang banyak, tetapi kita memiliki kesamaan visi dan misi. Tetapi kita mempunyai semangat untuk berjuang bersama. Orang-orang yang bertahan di KRPI adalah orang-orang yang tidak memikirkan nasibnya sendiri. Orang-orang yang bergabung dengan KRPI adalah orang-orang yang siap untuk tidak mendapatkan jabatan apapun, tetapi siap berjuang dengan tiada henti. Bocoran sedikit, ya. Bocoran sedikit, silahkan nanti dipelajari. Jadi tolong dicatat, juga ini terkait isu yang lain sebetulnya. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 7. Diingat pasal 7 12 2011. Itu dikatakan di pasal 7-nya jenis dan hierarki perundang-undangan. Begitu ngomong hierarki, maka tidak boleh ada yang melampaui hierarki di atasnya. Di dalam pasal 7 Undang-Undang 12 2011 dikatakan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Ingat, undang-undang nih yang ngomong, bukan saya. Pertama adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kedua adalah ketetapan MPR Republik Indonesia.
Yang ketiga baru undang-undang. Jadi saudara-saudara, setiap undang-undang yang disusun, dibentuk dan disahkan sejatinya tidak boleh bertentangan dengan konstitusi kita, tetapi juga tidak boleh bertentangan dengan yang namanya ketetapan MPR, khususnya ketetapan MPR nomor 1 2003. Bapak Ibu yang kami hormati, para pekerja di seluruh tanah air yang saya banggakan. Ketika kita berbicara tentang undang-undang, apa pentingnya? Apa pentingnya undang-undang? Saya hanya mengingatkan, Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegaranya harus berdasarkan keputusan hukum. Dan keputusan hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya sampai peraturan kepala daerah tingkat 2. Kenapa hal ini saya sampaikan di pembukaan Rakernas? Karena ini akan menjadi materi untuk saudara-saudara kaji, saudara-saudara analisa di pleno kelompok yang mengkaji tentang cipta kerja. Coba dilihat TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Saya ulangi, TAP MPR nomor 16 tahun 98 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Saudara-saudara, TAP ini dibuat pada tahun 98 dalam masa transisi dari pemerintahan otoriter ke jenis yang katanya demokratis. Maka ini menjadi suatu acuan hukum yang penting. Silahkan saudara bandingkan tentang ketenaga kerjaan. Apakah misalnya soal ketenaga kerjaan di Cipta Kerja, apakah sesuai atau tidak dengan TAP MPR tersebut? Tentang investasi, apakah sesuai atau tidak dengan TAP MPR 1698 tersebut? Jadi kita bekerja bukan hanya bekerja, tapi juga mikir. KRPI tidak boleh asal mengatakan menolak Cipta Kerja. Seluruh afiliasi anggota Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia harus mau membaca dan mengerti substansi hukum, karena hukumlah yang mengatur hidup kita. Hukum yang berkeadilan sosial lah yang seharusnya hadir di Republik ini. Yang kedua adalah saya ingin memberikan dukungan, KRPI memberikan dukungan kepada petani di seluruh Indonesia. Saudara-saudara yang saya banggakan, para petani di seluruh Indonesia, tanpa petani kita akan kekurangan makanan. Suatu negara yang krisis pangan pasti ambruk, hancur, berantakan. Karena itu di Hari Sumpah Pemuda ini KRPI menyatakan dukungan penuh dan siap berjuang bersama petani di seluruh tanah air. Oleh karena itu, kawan-kawan yang nanti akan mengadakan sidang pleno, silahkan untuk mempelajari TAP MPR nomor 9 tahun 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Bantulah para petani kita. Sebelah mana Undang-Undang Cipta Kerja yang bertentangan dengan TAP MPR 9 2001 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang saya banggakan. Hal lain yang harus saya sampaikan, mohon maaf kepada para tamu undangan kalau terlalu panjang. Karena ini menjadi penting bagi anggota kami, yaitu para pelayan publik di seluruh tanah air yang sedang berjuang untuk terus meningkatkan perbaikan kehidupan mereka dan keluarganya, termasuk status kerjanya. Di DPR sendiri, revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah dinyatakan di dalam paripurna, disahkan sebagai draft RUU inisiatif DPR berkat perjuangan kawan-kawan juga. Kita tinggal menunggu pemerintah mengirimkan daftar inventarisir masalah atau DIM
sehingga pembahasan bisa segera kita lakukan. Tetapi di luar itu semua, saudara-saudara, jangan hanya berjalan dalam satu rel perjuangan, buat trek-trek rel lainnya. Mohon dari KNASN mana? KNASN, Lian dan kawan-kawan. Jangan lupa dipelajari undang-undang tentang guru dan dosen. Manakala ada celah di situ untuk pelayan publik di sektor pendidikan, saya kira kalau ada celah tidak perlu menunggu disahkannya revisi, tetapi melalui aturan hukum, celah hukum yang ada di undang-undang tentang guru dan dosen, insya Allah hakul yakin, saya sangat yakin kita bisa memperjuangkan setapak demi setapak perbaikan nasib guru di seluruh pelosok tanah air. Siap. Tolong jadikan salah satu rekomendasi dalam pleno di kelompok aparatur sipil negara. Kemudian untuk buruh migran di seluruh tanah air, ini juga adalah masa-masa yang tidak mudah. Kita akan terus berjuang bersama sahabat kita di Hong Kong, ada Laili, apakah hadir? Mungkin masih jam kerja, mereka bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Bapak Ibu, kita sedang berjuang bersama juga Serikat Buruh Migran Indonesia agar ada pekerjaan yang baik bagi TKI Purna atau pekerja migran yang sudah selesai. Dan tentu saja kami mohon dukungan juga dari BPJS Ketenagakerjaan agar para nelayan, para petani, para pekerja migran Indonesia, para pengemudi angkutan barang, para pekerja honorer, pelayan publik bisa mendapatkan 5 jaminan sosial seumur hidupnya. Teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, perjalanan ini tidak mudah. Pasti tidak mudah. Sekali lagi, di KRPI kami tidak menawarkan keuntungan bagi personal dan kelompoknya masing-masing. Kami mohon maaf tidak bisa memberikan jabatan apapun kepada saudara-saudara yang bergabung di KRPI. Di sini ada para pekerja seni, di sini ada penulis yang mudah-mudahan akan bergabung bersama kita. Yang kami tawarkan adalah perjuangan. Salah satu perjuangan yang kami tawarkan adalah perjuangan dengan jalan kebudayaan. Setuju atau setuju? Kenapa perlu jalan kebudayaan? Agar hati kita tidak keras. Agar saat berjuang ada empati, ada rasa, ada cinta, ada kasih sayang. Ada solidaritas karena orang yang berbudaya, orang yang terus mengasah rasa batin, jiwa, pikiran dalam satu kesatuan. Kita beri aplaus untuk pekerja seni Indonesia. Dan saya dengar kabarnya bulan depan mereka akan mengadakan semacam pagelaran perkusi dari seluruh tanah air. Selamat. Ada pelukis juga di sini, ada pematung, banyak KRPI. Intinya teman-teman, kalau ditanya terus dapat apa di KRPI? Saya nggak bisa janjiin dapat apa-apa, tapi insya Allah kalian mendapatkan perjuangan. Tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk berjuang, bukan hanya bagi dirinya dan keluarganya. Tidak semua orang bisa berada di tempat ini. Tidak semua orang mau mengabadikan dirinya bagi kepentingan orang lain. Saudara-saudara yang saya kasihi, yang saya banggakan. Inilah kesempatan berharga yang KRPI tawarkan kepada saudara-saudara di seluruh tanah air. Bukan hanya bagi kaum buruh industri, bukan hanya bagi pekerja BUMN, bukan hanya bagi pelayan publik. Perjuangan rakyat pekerja tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada buruh pabrik jika tidak ada petani, tidak ada nelayan, tidak ada guru, tidak ada perawat, tidak ada mereka yang menjaga keamanan para Satpol PP.
Betul atau betul? Tidak akan ada kita di sini kalau tidak ada guru yang membimbing kita sehingga kita berani menjadi orang-orang yang berbeda. Berani memperjuangkan orang lain. Apresiasi juga kami berikan kepada para petugas kesehatan yang sampai hari ini masih berjibaku untuk bukan hanya melawan COVID, tetapi bagaimana mereka tetap bekerja meskipun dirinya sendiri rentan terhadap COVID-19. Yang terakhir, teman-teman yang saya cintai, yang saya banggakan, pertemuan kali ini tolong bisa di follow up dengan baik. Jangan hanya berhenti di rapat kerja nasional. Perbaiki sistem keanggotaan. Setelah itu kita akan mengadakan pelatihan-pelatihan. Kita akan mengadakan pelatihan bukan hanya tentang pelatihan bagaimana bekerja di dalam pabrik bagi buruh-buruh pabrik. Tetapi mimpi saya, bagaimana yang namanya buruh juga bisa terlibat dalam aktivitas sosial. Maka saya berikan apresiasi untuk Saudara Wila dan teman-teman yang sedang membangun poliklinik buruh. Bukan hanya buruh tapi juga bagi rakyat. Silahkan buatlah koperasi. Tapi di koperasi yang amanah. Ya, ada yang ketawa. Jangan makan duit teman sendiri. Jangan pernah meminum darah teman sendiri. Karena itu saudara-saudara yang juga harus saya tekankan pada rapat kerja nasional ini. Dilarang siapapun di dalam KRPI memperdagangkan anggota atau organisasi. Amanah saudara-saudara, malu kita kalau kita mencari duit yang tidak seberapa dengan mempermainkan nasib para pekerja. Bukan itu tujuan kita. Kita tidak akan sedikit-sedikit mengancam demo kok sedikit-sedikit, enggak. Saya mengajak saudara-saudara, mulai saat ini kita bangun sistem aksi yang terarah, terencana, terukur dengan baik. Sehingga apakah perlu demonstrasi? Ya perlu, tetapi itu bukan satu-satunya cara. Di KRPI saya yakin teman-teman orang-orang yang punya otak, yang bisa melakukan bagaimana mengatur aksi dan strategi, bagaimana implementasinya, apa solusinya. Dan saya tidak berharap ada satupun anggota KRPI turun ke jalan, tapi nggak tahu kenapa harus turun ke jalan. Ketika ditanya wartawan, memangnya isi undang-undangnya apa? Nggak tahu, saya disuruh pimpinan saya. Aduh jangan ya, malu-maluin si Oneng yang oon. Baiklah, telah banyak yang saya sampaikan. Sebetulnya saya sedang sakit, kemarin habis bertemu dengan nelayan di jarak kira-kira hampir 4 jam dari sini, di daerah di ujung Bekasi. Kehidupannya sangat miskin, padahal di depannya adalah hamparan laut yang penuh dengan harta kekayaan yang luar biasa. Kenapa ini bisa terjadi? Tentu saja seperti saya katakan di awal, nasib rakyat tidak bisa berjalan sendiri. Karena ini negara hukum, perlu aturan hukum yang bisa menjamin terjaminnya hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, terjaminnya hak rakyat atas pendidikan dan kebudayaan, terjaminnya hak rakyat atas pekerjaan sosial dan jaminan sosial, terjaminnya hak rakyat atas hak asasi manusia dan organisasi serta demokrasinya, terjaminnya hak rakyat atas infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Itulah yang menjadi cita-cita Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, berkeadilan sosial, kesejahteraan yang berkeadilan sosial. Dan tentu saja perjuangan ini tidak akan mudah. Saya garansi, semakin kita kuat, semakin kita besar, terpaan pun akan semakin besar. Tetapi saya yakin, dengan kebersamaan kita, dengan solidaritas kita, dengan saling gotong royong kita,
memperjuangkan nasib para pekerja. Nelayan membantu petani, petani membantu nelayan, buruh membantu nelayan dan petani. Para pekerja pelayan publik membantu nelayan, petani dan buruh, nelayan, petani dan buruh membantu para pekerja pabrik. Para pekerja seni membantu seluruh pekerja Indonesia agar tetap memiliki jiwa dan kebudayaan berkarakter Indonesia. Jika itu bisa sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, kita atur langkah kita susun strategi kita. Saya yakin saudara-saudara, 2-3 tahun ke depan KRPI akan menjadi Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia yang mendapatkan kepercayaan dari rakyat Indonesia dan mereka akan berjuang bersama kita. Selamat mengikuti rapat kerja nasional KRPI yang ketiga. Jangan berhenti berjuang. Kalau capek istirahat sebentar, tapi jangan pernah berhenti berjuang. Tidak ada yang sia-sia dalam perjuangan. Yang sia-sia adalah kalau kita sebagai manusia berhenti berjuang. Wakafkan hidup kita untuk kebaikan bersama. Bagi yang memeluk agama Islam, jika ada kesulitan, cukup lafazkan dalam hati kita, hasbunallah wa ni'mal wakil. Insya Allah, Allah akan beserta perjuangan kita. Insya Allah para pendiri bangsa kita akan menyertai perjuangan kita. Insya Allah, hakul yakin, ainul yakin, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia akan terus berada di garda terdepan memperjuangkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. KRPI. KRPI. Dengan ini saya nyatakan Rakernas 3 KRPI dibuka dengan resmi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon para pengurus DPP KRPI untuk maju ke depan, musik terus aja. Dan para pimpinan federasi, Pak Indra nggak boleh pulang dulu ya. MC tolong dipanggil federasi. Panggil federasinya. Perwakilan pemimpin federasi diharapkan untuk naik ke panggung. Perwakilan dari federasi yang telah hadir, silakan naik ke atas panggung. Penyerahan BPJS.
Penyerahan kartu BPJS oleh perwakilan Deputi BPJS. Tolong Pak Rusli, data sama Mbak Rini. Rini. Yang sudah tercatat namanya mohon naik ke panggung. Ya, teman-teman pengemudi angkutan barang, yang pertama Bang Wendy ke depan, Bu Leni Lismawati, Bang Ahmad Sahri, Bang Abdul Somad, Mas Joko Mulyono, Kiki, Kang Dede Saputra, sama Kang Dedi Supendi. Ya, teman-teman semua, inilah pengemudi angkutan barang dari Serikat Pekerja Aliansi Pengemudi Angkutan Barang Indonesia yang hari ini alhamdulillah karena berkat KRPI, Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia, teman-teman kita pengemudi angkutan barang bisa mendapatkan jaminan sosial berupa BPJS Ketenagakerjaan. Luar biasa, ini adalah pengemudi-pengemudi. Ini ada dua putri, ada dua ibu-ibu. Ini adalah supir-supir tronton, ya. Ini supir-supir tronton, wing box yang 10 ban mobilnya. Ini bukan orang-orang cengeng, mereka petarung-petarung luar biasa. Ini Mbak Kiki, dia maaf, beliau adalah disabilitas. Ya, ya, ya. Baiklah rekan-rekan semua, Bapak Ibu para undangan terhormat, ini adalah para calon peserta BPJS Naker yang kemudian sudah menjadi peserta, yang kemudian akan dibagikan bukti kartu pesertaannya. Dan jaminan yang ditanggung adalah jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Ya, ini adalah bukti komitmen KRPI terhadap rakyat pekerja khususnya pengemudi angkutan barang. Nah, nanti akan diserahkan oleh Bapak Deputi kepada masing-masing anggota ini, peserta ini, kartunya, kepesertaannya. Keuntungannya nanti Bapak akan jelaskan lah, ya. Oke, jelaskan dulu Pak ya. Baik, sebentar Pak. Nanti setelah diserahkan kartu, dari APABI akan menyerahkan data kurang lebih berapa Pak? 600 lebih peserta baru untuk menjadi peserta BPJS. Dan premi pertama ditanggung oleh KRPI. Silakan Pak. Terima kasih Bu Rike, Pak Tafib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada KRPI atas dukungannya pada perluasan kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan yang sekarang kita minta dipanggilnya BP Jam Sostek Bu, biar lebih gampang. Kalau BPJS saja nanti ketukar namanya satu lagi. Jadi kami sadar BP Jam Sostek dalam menyelenggarakan perlindungan kepada seluruh pekerja di Indonesia tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh dukungan dari teman-teman semua. Dan di depan kita telah hadir bukti nyata kerjasama dukungan dari KRPI kepada perlindungan pekerja Indonesia. Apa saja perlindungannya? Perlindungannya ada dua, tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik. Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK. JKK itu perlindungannya bagi pekerja sejak keluar rumah, di perjalanan, di tempat kerja, jika terjadi kecelakaan, juga di perjalanan dinas, berhak mendapatkan perlindungan apa saja. 1, pengobatan, perawatan tanpa batas biaya.
sesuai dengan kebutuhan medis. Kedua, jika perlu sampai mendapatkan, maaf saya sampai blank jadi semangatnya ibu tadi. Enggak, bukan Bu. Jadi kalau sampai perlu mendapatkan santunan kematiannya kita berikan sebesar 48 kali dari upah yang dilaporkan. Iya, ditambah lagi ada beasiswa maksimal 174 juta untuk 2 orang anak. Jika masih bisa bekerja namun karena kecelakaan tersebut bisa mendapatkan pelatihan, mendapatkan penempatan kerja kembali dari kami yang kita sebut dengan program Return to Work atau bekerja kembali. Untuk jaminan kematian akan mendapatkan total santunan untuk ahli waris sebesar 42 juta rupiah. Ditambah beasiswa sebesar 174 juta tadi maksimal untuk 2 orang anak. Tapi ada 2 hal yang penting perlu saya sampaikan di sini, Bu. Satu, yang pertama, pastikan semua pekerja dan pemberi kerja sudah mendaftarkan seluruh pekerjaannya dalam program BP Jam Sostek, perlindungan BP Jam Sostek. Karena program BP Jam Sostek pada masa pandemi ini akan menjadi sangat penting sekali. Perlindungannya termasuk juga perlindungan work from home. WFH juga termasuk dalam perlindungan BP Jam Sostek. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika sudah terdaftar, pastikan datanya semuanya benar. Data upahnya, karena basis dari manfaatnya tadi banyak dari upah yang dilaporkan. Juga pastikan alamat, NIK, nomor HP, email benar. Kita nggak tahu kalau pemerintah menggunakan lagi data BP Jam Sostek untuk bantuan pencegahan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional, tidak ada yang tertinggal lagi. Semua pekerja yang memenuhi kriteria berhak untuk mendapatkan bantuan. Sekali lagi, hidup Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia. Bangkit, maju, sejahtera. Iya. Silakan penyerahan dilakukan. Kamera, action. Iya, tahan. Tahan pelan-pelan Pak, pelan-pelan. Iya. Oke. Cukup. Ya. Berikutnya, peserta berikutnya. Iya. Dari Lampung, wah Ibu luar Leni biasa. dari Lampung. Ini supir tronton. Supir tronton Big box. perempuan, luar biasa. Luar biasa. Perempuan perkasa, iya. Oh di foto, iya. Oke, cukup ya, iya. Iya Pak, mundur dikit Pak. Pak, kamera. mundur. Itu ada kamera. Baik, berikutnya adalah penyerahan data peserta kurang lebih 600 pengemudi angkutan barang kepada pihak BPJS Naker atau BP Jam Sostek. Ya. Diserahkan oleh Ketua SP Apabi Bapak Rusli Sudin. Iya. Foto Pak, foto. Di foto Pak. Iya, Bu Rike di tengah. Ah, iya. 3. Oke. Baik. Berikutnya ada penyerahan bantuan dari KRPI untuk SPA Pabi dalam rangka pembayaran premi pertama pada BP Jam Sostek. Mana Bu Rini? Siap? Rin, mana? Sudah siap? Iya, sebentar. Iya, oke. Diterima oleh Pak Rusli ya. Ya, inilah bukti komitmen dari KRPI kepada para pekerja pengemudi angkutan barang. Ya. Tahan. Silakan. Oke, simbolis Pak ya. Simbolis ya, difoto lagi. Iya. Baik, itu ada yang mesti tanda tangan? Tanda tangan dulu sebentar Pak, tanda tangan dulu. Serah terima dokumen, dipastikan bahwa datanya benar-benar update. Iya. Bolpennya mana? Oh ini bolpennya. Iya. Baik.
Ya, inilah bukti penyerahan data yang akan dijadikan peserta BPJS BP Jam Sostek. Oke. Iya, cukup? Iya, oke. Terima kasih. Terima kasih dan selamat menjadi peserta BP Jam Sostek. Foto bersama Pak, foto bersama. Foto bersama dengan peserta ya. Musik, musik. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Baik, luar biasa. Itulah komitmen dari KRPI kepada para pengemudi angkutan barang. Ya, baik. Kami kembalikan kepada MC. Baik, sekali lagi terima kasih BPJS. Tepuk tangan untuk BPJS. Baik, selanjutnya langsung performing art. Selamat menyaksikan. Rike Diah Pitaloka, Sumpah Saripah. Tak akan berhenti di sini. Terlanjur kutoreh ikrar pada ibu yang dihisap putingnya. Hingga kering susunya, hingga kerontang payudaranya, hingga nanah yang tersisa untuk adik yang busung, yang lahir saat bapak mati di teror TBC. Tak akan berhenti di sini. Terlanjur kutoreh ikrar pada bapak yang dirampas ladangnya hingga rumah mesti digadai. Hingga cangkul jadi kayu bakar. Hingga nisan yang tersisa untuk adik yang kurus. Yang lahir saat dusun makin miskin. Tak akan berhenti di sini. Terlanjur kutoreh ikrar pada dusun yang digusur jadi pabrik. Hingga embun dibunuh asap, hingga kali jadi bau dan pekat, hingga sampah yang tersisa untuk adik yang lapar. Yang lahir saat aku pergi mengadu nasib. Tak akan berhenti di sini. Terlanjur kutoreh ikrar pada diri yang bertahun jadi babu hingga punggung penuh luka, hingga kuping tersumpal cacian, hingga sumpah yang tersisa untuk adik yang menunggu aku pulang, menunggu oleh-oleh parang buat penggal tuan berhati arang.
terlanjur ku toreh ikrar pada dusun yang digusur jadi pabrik, hingga embun dibunuh asap, hingga kali jadi bau dan pekat, hingga sampah yang tersisa untuk adik yang lapar, yang lahir saat aku pergi mengadu nasib. Tak akan berhenti di sini, terlanjur ku toreh ikrar pada diri yang bertahun jadi babu, hingga punggung dibunuh kasar, hingga kuping tersumpal cacian, hingga sumpah yang tersisa untuk adik yang menunggu aku pulang, menunggu oleh-oleh parang buat penggal tuan berhati tak akan berhenti di sini, terlanjur ku toreh ikrar pada dusun yang digusur jadi pabrik, hingga embun dibunuh asap, hingga kali jadi bau dan pekat, hingga sampah yang tersisa untuk adik yang lapar, yang lahir saat aku pergi mengadu nasib. Tak akan berhenti di sini, terlanjur ku toreh ikrar pada diri yang bertahun jadi babu, hingga punggung penuh luka, hingga kuping tersumpal cacian, hingga sumpah yang tersisa untuk adik yang menunggu aku pulang, menunggu oleh-oleh parang buat penggal tuan berhati arang.
terima kasih. Lagu kedua berjudul Berjuanglah. Penciptanya ada di sebelah kiri saya, Dompak Tambunan. Diam dan menunggu, terjebak dalam ikatan belenggu. Bangunlah dari tidurmu yang panjang, bergeraklah, rebut kembali hakmu. Jeritkanlah gelisahmu yang membelenggu, suarakanlah dengan sekerasnya, nyanyikanlah lagu tentang pembebasan. Berjuanglah, rebut kedaulatanmu, karena manusia yang di dunia terlahirnya sama, tak berharta, tak berbaju telanjang. Kau pilih yang mana, duduk ditindas atau bangkit melawan? Mengertilah, belajarlah, berjuanglah. Oh, mengertilah, belajarlah, berjuanglah. Mengertilah, belajarlah, berjuanglah. Cukup sudah kita diam dan menunggu, terjebak dalam ikatan belenggu. Bangunlah dari tidurmu yang panjang, bergeraklah, rebut kembali hakmu. Karena manusia yang di dunia terlahirnya sama, tak berharta, tak berbaju telanjang. Kau pilih yang mana, duduk ditindas atau bangkit melawan? Mengertilah, belajarlah, berjuanglah. Oh, mengertilah, belajarlah, berjuanglah. Mengertilah, belajarlah, berjuanglah.
lagu terakhir Mr. Marley. Bobby Marley. Sometimes I dream about reality. Sometimes I feel so low. Sometimes I fall into insanity. Yeah. Sometimes I feel so lonesome. Hey, hey, hey. Whoa, whoa, whoa. Yo. Sometimes I dream about a wild, wild world. Sometimes I seek freedom. Tonight I walk through my window and I can see no light. I walk through my window and I can see no right. Oh, Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Oh, Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Hey. Tonight I dream about fraternity. Tonight I say, one day, listen to me, one day my dream will be reality. Yeah. Like Bobby said to me, oh, oh Bobby Marley, sing something good to me. This will go crazy. It's an emergency. Ya, untuk performing art di acara ini, di depan ada Mas Padi dengan Ketua Seni Rupa Nusantara KSRN, dan ada pembacaan puisi tadi sudah Saudara Eksanzen dari Ketua Serikat Penulis dan Penerbit Indonesia, dan Lokal Ambience di Musik pimpinan Morgan Pasaribu, Ketua Serikat Pekerja Musik Indonesia. Terima kasih. Terima kasih sudah mengisi acara hari ini. Baik, kita lanjutkan pembacaan doa untuk memulai rapat sidang pleno ini. Kami panggilkan pemimpin doa Bapak Nanang Ridwan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wa zurriyyatihi wa liman dakhala bil kirami ajma'in anhum kullu syai'in lillahi Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق رم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما أهد عليه الفتر أديما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم لك الكل وبك الكل ومنك الكل وإليك الكل وأنت الكل وكل الكل برحمتك يا أرحم الراحمين ببركاته وكرمته Guru Agung Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik saudara-saudara, kita break untuk coffee break, untuk isoma juga ya. Jadi untuk bagi yang ingin sholat, zuhur, silakan. Dan kita ada coffee break juga. Kita akan memulai sidang pleno di jam 1 ya. Oke, baik. Terima kasih saudara-saudara, saya ucapkan atas nama pribadi, saya Rini Krit, undur diri, pamit. Dan saya kembalikan kepada panitia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja. Terima kasih.